Ya, terima kasih juru teknik kita. Oke, sekali lagi selamat datang kepada kita semua yang baru sampai. Tuhan memberkati kita seperti yang nyatakan tadi. Hari ini kita sambung lagi untuk tema bagi bulan Julai ini, yaitu kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Jadi kita belajar pada minggu lepas, kasih karunia itu membuka pintu berkat. Amin. Dan kita tahu kenapa pintu berkat dibuka untuk kita. Kita tahu bahwa hanya orang benar yang diberkati. Amin. Hanya orang benar. Dalam Ulangan 28 kita tahu bahwa orang yang baik-baik melakukan, bukan hanya mendengar tapi melakukan perintah Tuhan. Baik-baik maksud ini adalah sempurna, sebaik, bukan sebaik mungkin, juga tidak begitu baik, tidak cukup baik. Maksudnya 100% melakukan. Dalam bahasa Inggris zero defect, tidak ada kecacatan, melakukan baik-baik perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berkat akan menyertai orang ini. Dalam Ulangan 28 kita tahu itu. Jadi maksudnya orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran, orang yang disiarkan benar oleh Bapa, oleh karena melakukan firman Tuhan dengan tepat, dengan baik, dengan sempurna, akan mendapat berkat. Dan kita belajar bahwa pada minggu lepas bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan dengan melakukan Taurat. Dengan kata lain, kita tahu bahwa berkat yang sampai kepada manusia baik di perjanjian baru atau perjanjian lama adalah atas dasar kemurahan Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan murah hati. Karena Tuhan penuh dengan kasih dan kemurahan, yaitu loving kindness atau kasih karunia. Amin. Dan ini semuanya karena apa yang Yesus lakukan sempurna buat Anda dan saya di kayu salib. Tidak seorang dapat dibenarkan. Dengan kata lain, dia punya premis berikutnya, tidak seorang pun yang dapat menerima berkat dari Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan hanya satu saja, yaitu karena kita menjadi benar, dibenarkan oleh karena karya salib Yesus. Jadi itu yang kita belajar minggu lepas, sebab kasih karunia Allah yang memberikan kita menerima, atau dengan tepat lagi membuka pintu berkat untuk Anda dan saya. Jadi minggu ini kita belajar salah satu yang sangat penting dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan pada Anda dan saya, yaitu pemeliharaan. Ini bersama dengan saya, pemeliharaan. Perkataan lain digunakan untuk pemeliharaan ialah dijaga, dilindungi, ditudungi, dibela dan sebagainya. Dijaga Tuhan. Dalam Roma 8:32, ini juga firman Tuhan yang kita sentuh dengan jelas pada minggu lepas, seperti yang disampaikan oleh penuntut Frederick. Saya percaya dia punya firman Tuhan, khotbah yang disampaikan saya lihat berulang kali. Dan saya paham. Amin. Nota yang khotbah yang disampaikan oleh beliau dan yang menyentuh tentang Roma 8:32 ini sangat-sangat mendasar. Amin. Mari kita lihat bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita segala berkat, termasuk pemeliharaan yang kita sentuh pada pagi hari ini, karena satu hal ini dikatakan begini, ya yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin? Maksudnya satu impossibilities, sesuatu yang tidak mungkin tidak berlaku. Jikalau Bapa di surga telah memberikan yang terbaik dari surga, yaitu anaknya sendiri, the best from heaven, bagaimana mungkin dibilang iya Bapa di surga tidak mengaruniakan, maksudnya perkataan mengaruniakan, memberikan pada kita dengan cuma-cuma, bukan karena merit kita, tapi memberikan kita dengan kemurahannya, memberikan pada kita dengan kemurahannya segala sesuatu. Bersama dengan saya, mari kita ambil firman Tuhan. Tuhan mau kita makan firman Tuhan ini, sebagaimana adanya firman Tuhan ini. Segala sesuatu merujuk kepada segala sesuatu yang kita perlukan dalam konteks berkat. Amin. Oke, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Kadang-kadang kita pikir begini, Tuhan Bapa di surga sudah memberikan Yesus. Jadi kalau Dia sudah berikan Yesus, bagaimana mungkin Dia tidak berikan saya kesembuhan, berkat kecukupan, berkat sukacita dan sejahtera? Setelah kita belajar tadi minggu lepas, Penuntut Frederick jelaskan kepada kita bahwa bukan hanya tentang aspek rohani atau fisikal saja, tapi juga dalam semua aspek kehidupan Anda dan saya. Dan pada pagi hari kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi kita katakan jika Dia sudah berikan Yesus, bagaimana mungkin Dia tidak beri yang lain? Maka kita pun meminta. Kita minta.
Tidak salah minta. Tapi ada satu kesilapan dari segi penglihatan kita atau pemahaman kita tentang firman Tuhan. Apabila kita baca firman Tuhan ini, maksudnya, jikalau Bapa di surga telah memberikan Yesus pada Anda, iblis mengatakan yang lain dulu. Jadi yang lain dulu, dia bagi kau Yesus, tapi belum tentu dia bagi kau kesehatan. Jikalau kita baca firman Tuhan ini, dia katakan, bagaimana mungkin ia tidak memurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Maksudnya dengan kata begini, kalau saya paham begini, dan saya mau semua jemaat Tuhan paham bersama dengan saya. Kalau kamu ada Yesus dalam hidup kamu, kamu ada segala-galanya. Package sudah ada. Cuma kita tidak tahu saja kita tidak ada. Sebab mengapa? Bila kita bicara firman Tuhan, ini adalah satu proses kita enlightenment, kita mengalami terang baru, kita melihat siapa kita sebenarnya, identiti kita, apa yang kita ada sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita belajar dengan begitu jelas sekali, misalnya dengan firman Tuhan pada minggu lepas, bahwa menerima Yesus, ada Yesus, kita ada segalanya. Ada juga orang mengatakan begini, bersama Yesus kita memiliki segala-galanya. Amin. Luar biasa. Jadi, jikalau kita tahu dan paham arti firman Tuhan ini, kita tidak minta, tapi kita mengucap syukur. Tapi tidak masalah minta sebagai seorang anak. Ya, itu satu pernyataan hubungan komunikasi dia akan kasih. Bapak, saya lapar, bagi saya nasi. Bukan tidak nasi, bukan ada. Sebenarnya boleh juga makan sendiri saja. Tapi permintaan itu menunjukkan bahwa kebergantungan kita kepada Bapak. Hubungan kita dengan Bapak, ada relationship kita dengan Bapak. Jadi tidak salah minta. Tapi jika kita paham firman Tuhan, sebenarnya begini kita doa. Tuhan terima kasih, walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa. Untuk kita percaya, kita memilikinya, tidak ada dasar. Tapi kita katakan terima kasih, karena bersama Yesus saya memiliki kesembuhan. Bersama Yesus saya memiliki bukan hanya kecukupan, tapi kelimpahan. Bersama Yesus saya terpelihara. Amin. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur in advance daripada apa yang sudah sebelum kita mengalami. Saya suka ini. Dan saya percaya Tuhan lebih suka, senang dengan ini. Nah, saya mau kita sedikit sebagai selitan pada pagi hari ini tentang iman. Iman kita orang Kristen bukan iman yang membabi buta, bersama dengan saya. Kan? Walaupun kita paham bahwa firman Tuhan adalah iman adalah dasar bagi kita, sesuatu yang kita tidak lihat, firman Tuhan mengatakan. Tapi bukan kita tidak tahu dia tidak ada. Kita tahu dia tidak ada, cuma kita tidak boleh buktikan dari segi secara saintifik, boleh bersama saya jika aku pahami. Kita tidak boleh buktikan, tapi kita tahu ada. Nah, tapi iman kita ada dasar. Kenapa kita percaya sedemikian? Karena firman Tuhan diberikan pada kita. Malah Yesus datang ke dunia ini, oke, terbukti dari sejarah dan sebagainya, untuk memucuk kita, membawa kita mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Dan mau kita percaya keberadaan Tuhan. Malah bukannya keberadaan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan. Amin. Masih ingat lagi apa yang Yohanes tulis dalam kitab Yohanes? Dia katakan, semua kalau ditulis semua apa yang dikatakan oleh Yesus atau apa yang kisah pelayanan yang dia pernah dia lakukan selama dia berada di bumi, tidak cukup di dunia ini menulis apa yang Tuhan telah lakukan. Tapi dia katakan, Yohanes katakan begini, tetapi semua ini tertulis, maksudnya yang sudah tertulis dalam Alkitab, yang dikanonkan oleh bapak-bapak rohani kita, saya percaya dengan pimpin Roh Kudus, semua itu ditulis supaya kamu percaya. Amin. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh bukan yang ada, tapi di pihak kita. Amin. Maksudnya firman Tuhan memuncuk kita untuk percaya. Firman Tuhan inilah menjadi bukti bagi kita untuk percaya hal-hal yang kita tidak nampak dalam hidup kita. Jadi iman kita sebenarnya adalah iman yang bukan membabi buta, tapi iman yang mempunyai dasar. Dan dasar kita adalah firman Tuhan sendiri, itu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai pendahuluan, kasih karunia bukan hanya bermula dan berakhir di salib. Amin. Tetapi ia berterusan. Ia adalah cara Tuhan mengatur dan menjaga hidup kita setiap hari. Maksudnya kasih karunia lah yang manage kita punya kehidupan setiap hari. Itu bersama dengan saya. Kasih karunia Tuhan. So, mengapa kita tidak berhenti-henti mengucap syukur kepada Tuhan?
Kita bersyukur pada Tuhan sampai saat ini. Jikalau kita masih memiliki nafas dan sebagainya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bukan atas dasar kebaikan dan atau kelayakan manusia, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ini jelas. Dalam Roma 8 ayat 2, seperti yang kita baca tadi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia. Memiliki Yesus, kita miliki segala-galanya. Amin. Haleluya. Mari kita mau paham, tuliskan sedikit, kita belajar sedikit latar belakang perkataan pemeliharaan ini dari bahasa Alkitab sendiri. Sekurang-kurangnya ada dua bahasa yang kita akan sentuh, yaitu bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Ini adalah bahasa dasar dari firman Tuhan yang ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini hanya overview saja, saya tidak memaksa saudara-saudara untuk mau paham secara ilmiah. Kita lihat sebagai satu overview saja, yaitu dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, perkataan pelihara ini ada berapa? Sebenarnya ada 4. Kita akan sentuh juga sedikit, yaitu 2 yang utama sini, yaitu shamar, yaitu berujuk kepada menjaga, mengawasi, melindungi dengan penuh kasih. Oke? Menjaga, melindungi dengan penuh kasih. Karena ada juga orang yang menjaga dengan penuh kekerasan. Kan? Ada juga kan? Dengan penuh kekerasan. Maksudnya orang ini adalah macam hamba. Kan? Dia jaga, dia punya milik seperti dia jaga binatang. Nah, itu perlu dengan orang bilang kekejaman. Tapi ini Tuhan memelihara kita dan mengawasi, malah melindungi kita. Jadi samar sini bermaksud menjaga, mengawasi, melindungi dan dia penuh kasih. Ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga, bilang samar. Perkataan sana samar itu dalam tulisan bahasa Ibrani. Dengan engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maksudnya perkataan menjaga sini adalah sama, yaitu melihara juga dalam bahasa kita. Yang kedua, yang pertama samar, yang kedua natsar. Nah, natsar itu dalam bahasa Ibrani merujuk kepada perkataan melindungi, menjaga dengan penuh kesetiaan dan memelihara untuk masa depan. Bukan hanya sekarang tapi senantiasa. Malah untuk masa depan. Tuhan sudah menjamin, sudah memberi jaminan perlindungan itu bagi kita di masa hadapan. Amin. Dalam Yesaya 26 ayat 3 dia katakan yang hatinya teguh kujagai. Maksudnya Tuhan jaga bukan secara fisikal juga. Saya mendahulukan saya sampaikan tapi tidak, tapi juga hati kita. Tuhan jaga hati kita, yaitu natsar dengan damai sejahtera sebab kamu yang percaya. Nah, ada lagi perkataan yang digunakan berulang-ulang dalam Perjanjian Lama, yaitu sakha. Sahat, kalau dalam bahasa Ibrani dia berkata sahat, yaitu perkataan sini berujuk kepada melindungi, menaungi, yaitu perlindungan lembut dan penuh kasih. Ini dijelaskan seperti situasi seekor ibu ayam yang menaungi dengan bulu dia punya anak, kasih panas, melindungi daripada ancaman dari luar, musuh hujan atau daripada binatang lain seperti helang dan sebagainya. Jadi penuh kasih sayang, ada unsur keibuan. Amin. Bersama dengan saya, yaitu sakha. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah gan. Gan, maksudnya ini adalah penjagaan Tuhan, seumpama dia menjaga kita atau manusia atau jemaat seperti dia menjaga kebun. Pelihara, kan kalau kebun dia perlu apa? Kebersihan, dia perlu dijaga daripada ancaman binatang perusak. Kemudian juga diberi baja, kan? Ini bersama dengan saya, supaya dia berbuah lebat. Itu adalah perkataan dalam bahasa Ibrani. Oke, untuk dalam Perjanjian Baru pula dia dalam bahasa Yunani. Dan banyak yang kita rujuk dalam ayat-ayat firman Tuhan pada pagi hari adalah merujuk kepada apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru, yaitu perkataan pemeliharaan yang pertama dipanggil porerio, yaitu menjaga, mengawal, memelihara seperti penjaga. Maksudnya ada guard. Jadi ada guard, ada menjaga. Kalau mau memahami, setiap sekolah sekarang ada guard. Jadi itu porerio. Oke, boleh bersama dengan saya.
Itu terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 yang katakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Oke, dalam perkataan yang dipelihara itu dari kata dasar poriorio yaitu pororomenus. Maksudnya penjagaan Tuhan yang apa di sini? Yang daripada kekuatan Allah sendiri. Boleh bersama dengan saya, Tuhan yang menjaga kita. Ini menunjukkan pemeliharaan yang aktif, maksudnya sepanjang masa, setiap saat, setiap waktu. Oke? Kita tahu bahwa berkat Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita, merit kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita tahu orang benar diberkati. Dan kita menjadi benar bukan karena kita melakukan hukum Taurat seperti tuntutan dalam Ulangan 28 supaya kita diberkati. Tetapi kita menjadi orang benar karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi bersama dengan saya. Oleh karena kita percaya dan menerima Yesus dan karya Yesus yang sempurna di kayu salib Tuhan dan saya. Jadi kita benar, bukan orang bilang sekarang benar, esok tidak, kemudian benar lagi, kemudian esok tidak, pagi benar, petang marah-marah, tidak benar lagi. Kalau kita berdasarkan situasi ini, maka kita tidak boleh menerima pemeliharaan Tuhan secara aktif sepanjang masa. Maksudnya katakan kita boleh dijaga, Tuhan jaga dengan kita waktu kita baik. Kalau kita tidak buat baik, kita tidak dilindungi Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena merit kita ataupun kelayakan kita untuk menerima pemeliharaan Tuhan ini bukan berdasarkan kebolehan kita, atau kekuatan atau usaha kita. Yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Tapi karena anugerah kebenaran yang Tuhan beri pada anak dan saya, dan anugerah kebenaran Tuhan beri pada anak saya kekal selama-lamanya. Karena bukan berdasarkan apa yang Anda buat, tapi apa yang Yesus lakukan dan sempurna buat kita di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Firman Tuhan mengatakan tentang Ibrani pasal 10 ayat 10, dia katakan satu kali untuk selama-lamanya. Dia memutuskan orang yang ditebusnya. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh itu kita dituntut untuk percaya. Seperti saya katakan 2 minggu lepas, apapun yang kita buat, dituntut pada kita hanya satu, yaitu langkah iman. Berani percaya bahwa kita adalah orang benar. Kalau oleh karena kita benar oleh karena kita orang benar, oleh itu perkataan poriomenus ini, yaitu perlindungan Tuhan secara aktif senantiasa pada kita walaupun apapun keadaan dan situasi kita. Bersama dengan saya. Kadang-kadang waktu kita buat salah dan sebagainya, tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tetap aktif untuk saya. Perkataan aktif ini memang biasa dalam kehidupan kita. Nah, karena kita gunakan kita, minta maaf uncle, kau punya kan tidak aktif lagi, kasih aktif itu bayar 10 ringgit. Ya, bayar, kasih aktif lagi. Nah, kadang kita lupa bayar bill, mau melayani internet tidak boleh. Sekali kita tengok kita punya bill, overdue sudah. Bared dia bilang. B-A-R-R-E-D, bared, bukan bared. Dihalang daripada masuk dalam internet. Maksudnya kita tidak aktif. Itu dalam situasi kita sehari-hari. Tetapi saya ingin beritahu kita berita gembira. Dalam pemeliharaan Tuhan yaitu pororio Tuhan itu sentiasa aktif dengan saya. Amin. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 tentang damai sejahtera Allah akan memelihara hati kamu. Perkataan melihara hati ini adalah dari perkataan dasar pororio yaitu pororese, yaitu menjaga seperti seorang askar menjaga kota. Setiap kita ini ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Kamu tahu? Itu cukup baik sudah, kan? Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus bersama dengan kita senantiasa di dalam rohnya. Dalam kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kadang kita merasa kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak melindungi kita. Kita merasa kita mengalami ancaman dan sebagainya. Kita merasa takut, kita risau dan sebagainya. Saudara, aku ingin berkata pada hari ini, firman Tuhan untuk hari ini untuk kita sadar bahwa penjagaan Tuhan itu aktif sepanjang masa dan waktu yang berkenan saya. Tidak sekali-kali pun dia tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Pororese, yaitu menjaga seperti seorang askar menjaga kota. Bukannya senantiasa, tapi bersama dengan kita. Amin. Oke, kita sambung lagi yang kedua. Yang tadi yang pertama pererio, yang kedua yaitu terio. Ini bahasa Yunani ya, sedikit kita belajar.
yaitu menjaga, menyimpan, memelihara. Ini dalam Yudas pasal 1 ayat 1 dia katakan kepada mereka yang terpanggil dikasihi Allah dan Bapa dipelihara untuk Yesus Kristus. Sekali lagi, kita yang dipanggil dikasihi oleh Allah Bapa, supaya dikasihi oleh Bapa. Bukan yang kita yang mengasihi Bapa, tapi Allah yang mengasihi kita. Semua sudah jelas itu dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua tentang kasih Allah. It's all about God's love. Semua tentang Tuhan yang mengasihi kita. Dia katakan dipelihara untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Maksudnya kita dipelihara dalam tubuh Kristus. Karena siapa yang punya kita? Yaitu Yesus Kristus. Kita dipelihara. Tereo. Dalam bahasa Yunani, untuk konteks dalam Yudas 1 ini dari perkataan kata dasar tereo ini yaitu teremenois. Oke, saya beritahu, menois ini merujuk kepada bahasa Yunani, yaitu sentiasa mengalir, aktif, sentiasa berlaku. Bukan yang dia pernah jaga saya dulu waktu saya masih lagi baby lagi. Itu seakan lagi dia pernah jaga saya, pernah jaga. Tapi perkataan di dalam Alkitab merujuk kepada dia menjaga saya sejak dahulu sampai sekarang. Boleh bersama dengan saya? Bahasa Ibrani, kenapa orang tanya? Kenapa bahasa Yunani? Kenapa bahasa Ibrani? Karena Tuhan pilih dua bahasa ini untuk menyampaikan message Tuhan atau maksud Tuhan dengan tepat sekali. Kalau kita guna bahasa dusun atau bahasa Melayu, itu tidak dapat menyampaikan message Tuhan secara khusus. Saya bukan mengasih rendah bahasa Melayu. Saya bahasa-bahasa lain pun ada kebaikan dia, tapi Tuhan memilih bahasa yang wujud pada waktu zaman itu yang terbaik untuk menyampaikan message Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan. Duduk sama dengan saya. Haleluya. Oh, jadi kebetulan kita akan belajar bahasa Ibrani, Yunani semua. Tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, mau belajar silakan. Tidak masalah. Kita tahu bahwa perkataan yang Tuhan beri pada Anda dan saya itu hidup. Dan dia boleh menghidupkan ataupun menyampaikan makna itu sesuai dengan situasi kita. Jadi bersama dengan saya, kadang-kadang perkataan dalam Alkitab adalah logos, itu yang tertulis teks. Tapi logos selalu boleh berubah menjadi rema untuk Anda dan saya. Selalu kita baca ayat itu. Kita tahu ini ayat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus contoh. Tapi pada hari itu, ayat itu ditujukan kepada Anda secara pribadi. Dia menjadi rema, logos menjadi rema untuk Anda dan saya. Amin. Tapi saya percaya Tuhan pilih bahasa Yunani ini karena luar biasa. Amin. Maksudnya dalam Yohanes 17 juga merujuk kepada perkataan terioni yaitu dalam pasal 17 ayat 11 dan 12, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Ini doa Yesus. Dia katakan pelihara, dia berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka. Perkataan dia terio. Dalam konteks ini ialah saya tidak kasih pisahin dalam bahasa Yunani itu dengan bahasa Rumi sebutannya. Itu tereson. Bila bersama dengan saya, tereson. Itulah maksudnya Tuhan mau kita dijagai. Amin. Bermaksud dipelihara, jagalah, lindungilah. Maksudnya ini adalah doa Yesus. Tuhan minta kita kepada Bapa untuk tereson kita. Boleh bersama dengan saya? Dan siapa punya doa yang paling mujarab ataupun makbul bukan istilah bahasa Melayu kan? Saya minta Yesus sendiri. Saya mengapa waktu kita berdoa kan kadang-kadang kita berdoa, Firman mengatakan Roh Kudus berdoa bersama dengan kita. Saya mengapa kita punya doa selalu Tuhan dengar? Karena bukan kita berdoa, tapi Tuhan Yesus sendiri berdoa dalam Yesus, dalam Roh Kudus. Amin. Dan yang ketiga, ini saya pernah sebut ini sozo. Ini juga merujuk kepada perlindungan atau pemeliharaan Tuhan, yaitu menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan menjaga kita dari kebinasaan. Malah sozo ini juga menjelaskan tentang tempat, situasi, kedudukan di mana kita berada. Kan masih ingat lagi dalam Lukas 48? Dalam Lukas 8 ayat 48, yaitu ketika Yesus berjalan di keramaian orang, tiba-tiba dia merasa ada kuasa keluar dari badan dia. Dan kita tahu bahwa sepanjang-panjang ada seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, sudah lama menderita pendarahan. Dan dia percaya, dia katakan kalau aku sentuh dia jubahnya, saya akan sembuh dengan. Karena untuk dia mau bilang Yesus, doakan saya seperti orang lain, dia tidak berani. Pertama, dia berada di tempat yang salah.
Dia adalah orang yang mengalami pendarahan. Orang seumpama ini dalam budaya orang Yahudi adalah orang-orang yang najis, tidak tahir. Dan orang-orang yang najis seperti ini tidak boleh berada di khalayak ramai karena mereka boleh menjadi penjangkit ataupun menular itu kenajisan kepada orang lain. Kalau dia kedapatan berada di situ, dia akan dihukum. Jadi dia sembunyi-sembunyi, dan untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus juga dia buat secara sembunyi-sembunyi. Jadi apa yang dia buat, dia pergi sentuh. Kalau orang tidak tahu dia ini menderita pendarahan. Kalau tidak, dia bilang, kau sangat jauh, keluar daripada kota, sangat tempat orang-orang najis. Dan dia sembunyi dan dia katakan asal sentuh saja jumbai, jubah Yesus, saya sembuh. Nah, ketika dia sentuh, dia betul-betul sembuh. Dan Yesus merasa ada kuasa keluar. Sudah pusing, dia bilang, siapakah yang menyentuh saya? Karena saya rasa ada kuasa yang mengalir. Terus dia bilang murid dia, macam mana dia? Memang ramai orang, kan? Orang bergesel-gesel. Jadi mana kami tahu siapa yang sentuh Yesus? Dan Yesus bilang, saya tahu, saya ada seorang. Dan akhirnya perempuan sedar, yang Tuhan sedar, Yesus sedar yang dia menyentuh dan mendapat kuasa dari dia, dan juga dia telah berlaku sesuatu dalam diri dia sembuh, dan dia katakan, saya. Dan apa yang Yesus katakan pada perempuan ini, dia katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perkataan yang tepat, jika kita lihat dari bahasa Yunani asal, dia bukan pergi dengan selamat, go in peace. Tapi dia katakan, pergi kepada selamat itu. Pergi kepada keselamatan itu. Go into peace. Maksudnya peace di sini merujuk kepada selamat ini, merujuk kepada perkataan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Yunani sozo. Sozo adalah di mana keselamatan itu ada. Itu dalam Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah kepada selamat. Bukan, tapi boleh kalau kita bilang bukan itu kan dia punya literally, dia secara harafiah dia punya maksud. Ya boleh, haleluya, tidak masalah. Pergilah dengan selamat, boleh. Malah apabila penterjemah dari Sekilo Indonesia, pencerahan kitab melihat ayat ini, mereka menerjemahkannya sebagai pergi dengan selamat, karena itu adalah penjelasan yang lebih munasabah dalam bahasa kita, yaitu bye-bye, pergi dengan selamat, begitu kan? Tapi lebih dari itu sebenarnya Tuhan berkata go into peace. Haleluya. Atau lebih tepat dia bilang kekal di dalam keselamatan itu. Lebih tepat dia katakan kekal tinggal dalam keselamatan itu, yaitu sozo. Jadi kita belajar perio, kemudian kita belajar terio, dan kita belajar yang ketiga dalam perjanjian baru, yaitu sozo. Amin. Ini kita review saja, nanti kita ada masa kita buat Bible study. Boleh kan? Haleluya, puji Tuhan. Dan memahami kata pemeliharaan ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu kamu terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bila kita percaya, kita mendapat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dalam 1 Petrus 1:5. Dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa yang jaga? Soalan ini menjawab semuanya. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menjaga, dan Tuhan yang akan menjaga. Dan bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Malah keluar masuk pun Tuhan jaga. Boleh bersama dengan saya? Amen. Dalam Filipi 4 ayat 7 dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya damai sejahtera Tuhan yang tidak dapat kita mengerti, itu yang memelihara kita. Kita tidak boleh mempersoalkan ataupun memasukkan dalam kotak pikiran kita untuk melihat dia secara rasional atau munasabah menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memelihara kita. Ini adalah kuasa yang Tuhan beri kepada Anda. Dia katakan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jika kita simpulkan dari tiga ayat ini, Tuhan menjaga bukan hanya hal-hal rohani, tapi Tuhan menjaga keseluruhan aspek dalam kehidupan Anda dan saya.
Saya mendahului yang saya mau sampaikan, ada ayat firman Tuhan yang saya sudah sediakan, yaitu Tuhan menjaga bukan hanya rohmu, tapi jiwamu juga dan juga tubuhmu. Amin. Haleluya. Jemaat hidup dalam ketenangan karena dijaga oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari kita lihat ini. Ada persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam hati kita. Kita katakan bahwa Tuhan yang pelihara kita apabila kita setia, apabila kita percaya. Tapi saya beritahu kita pada hari ini satu hal yang Tuhan di pihak Tuhan, bukan di pihak Anda. Kalau di pihak kita tidak akan konsisten. Percaya kita selalu turun dan naik. Amin. Tapi ada dasar Tuhan menyatakan pada Anda dan saya bahwa justru dalam paling lemah kehidupan Anda dan saya, bukan karena mungkin hal-hal yang terlalu signifikan, tapi mungkin karena dalam masa bodoh, tidak mengerti, tidak paham rencana Tuhan dan sebagainya. Tuhan tetap setia dengan Anda dan saya, dan pemeliharaan Dia tetap aktif. Oke? Kita akan lihat dalam garis besar maksud pemeliharaan Tuhan ini dari segi fisikal, dari segi rohani, malah pemeliharaan yang sangat menyeluruh. Dan dari segi time span dia itu dari awal sampai akhir, sampai Maranatha Tuhan datang. Kalau surga sudah kita tidak perlu perlindungan sudah, karena kita berada dalam hadirat Tuhan. Semuanya dalam selamat Tuhan, sozo Tuhan. Amin. Pemeliharaan fisikal terdapat dalam Ulangan 8 ayat 4. Dia katakan pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, mereka menerima berkat secara literal, secara fisikal, secara material, nyata. Amin. Memang betul, selama 40 tahun mereka tidak mengalami satu hal kekurangan pun. Kamu tanya dengan saya, bilakah orang-orang Israel mengalami tulah sepanjang 40 tahun itu? Bila? Atau pada waktu bila saja? Kalau mereka komplain, marah-marah, apalagi kalau marah-marah minta air, Tuhan tidak balas mereka dengan hukuman. Tuhan berkati mereka. Tapi bilakah yang ketika mereka melakukan sesuatu itu yang akan mereka dihukum, malah mengalami kematian? Saudaraku, boleh bersama dengan saya? Yaitu ketika mereka melanggar hukum Taurat. Mereka melanggar hukum yang pertama saja ketika mereka membina dan menyembah patung tuangan lembu emas. Pada hari pertama ketika hukum Taurat diberikan, 3.000 jiwa yang mati. Boleh bersama dengan saya? Yang satu yang jemaat, saya mau selalu ingatkan jemaat, pada waktu mereka menyembah patung tuangan itu adalah hari yang ke-50 selepas mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang signifikan hari terakhir mereka di tanah Mesir pada waktu itu? Yaitu tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 merujuk kepada apa? Kematian anak sulung. Pada waktu itu apa yang berlaku? Itu adalah Paskah yang pertama. Ketika mereka menyembelih domba korban dan mengelap darah di pintu rumah mereka. Itu hari yang Paskah yang pertama. Dan keesokan harinya setelah Paskah itu, orang-orang Israel tidak mengalami kematian oleh karena darah anak domba. Tapi orang-orang Mesir mengalami kematian, mereka dihalau keluar. Sejak mereka keluar itu hari yang pertama, dan mereka sampai di gunung Sekai, hari yang ke-50 pada waktu Musa membawa hukum Taurat. Dan pada hari yang ke-50 3.000 jiwa mati. Dan saya beritahu saudaraku, hari ke-50 dalam konteks sekarang ini itu merujuk pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta hari-hari yang 50. Pada perjanjian lama ketika hari ke-50 selepas diberikan Paskah pertama diberikan, hari ke-50 diberikan kepada mereka hukum Taurat, 3.000 jiwa mati. Tapi pada hari Paskah yang pertama di perjanjian baru, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, hari yang ke-50 waktu hari Pentakosta, Roh Kudus yang diberikan dan 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak kebetulan. Saudaraku,
Ketika mereka masih mengandalkan Tuhan, pergantian murid mengandalkan Tuhan, Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, walaupun mereka penuh dengan ketegaran hati, penuh dengan komplain, penuh dengan pelbagai karena yang menyebabkan bukan hanya di kalangan tua-tua, tapi Musa sendiri mengalami stres yang luar biasa. Malah oleh karena ketegaran hati orang-orang Israel ini menyebabkan Musa terlepas dia punya marah. Bila terlepas dia punya marah, dia pikir itu adalah sesuatu yang selayaknya seorang pemimpin marah. Sebaliknya Tuhan ambil itu sebagai tindakan yang tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tetapi selagi mereka tidak menukar Tuhan daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, walaupun mereka jahat, Tuhan tak berkati mereka. Tidak ada pakaian mereka yang jadi luntur selama 40 tahun tidak merebut. Kaki mereka tidak mengalami sakit-sakit, bengkak dan sebagainya selama 40 tahun bergerak di padang gurun, karena mereka memiliki dan tetap memandang pada Tuhan walaupun marah-marah. Tapi pada waktu mereka menukar Tuhan, contoh yang pertama saya beritahu tadi itu daripada jangan ada Allah lain, tapi mereka ambil patung tuangan lembu emas, berharap menjadi Tuhan mereka mengalami itulah. Mereka mengalami kecelakaan. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, walaupun di perjanjian lama di kalangan orang Israel. Apalagi di kita. Amin. Dalam gambaran kasih karunia bukan karena ketaatan, tapi karena kasih Tuhan. Dalam Matius 6:31 ayat 3 dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tulisan yang saya, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksud kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudaraku, bukan apa yang kita nampak, tapi apa yang berlaku di alam roh. Bukan tentang kebenaran Anda dan saya, apa yang Anda buat dan saya buat, tapi apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai anugerah kebenaran. Itulah kebenaran yang membenarkan kita. Jadi kita punya orang bilang tujuan hidup ini ialah untuk sentiasa melihat kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita ini adalah anugerah yang Tuhan beri pada diri saya. Amin. Dan itu membuat kita sentiasa dipelihara secara fisikal. Pemeliharaan rohani dalam Ibrani, ini rohani ya. Dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21 firman Tuhan mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Dengar baik-baik ini, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dalam segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya kata saya lagi, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung, yaitu segala domba, yaitu Yesus Kristus. Kiranya memperlengkapi. Kata memperlengkapi sini kita ini adalah memelihara kita, equip dengan kita. Apa yang kita perlukan untuk apa? Yaitu segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dalam Efesus yang kita dengar pagi tadi oleh istri saya, si Genas Dorin, sampaikan kepada kita bahwa Tuhan, kita diselamatkan oleh iman, bukan dengan usaha kita. Tidak seorang pun yang menggahkan diri, malah Tuhan memberi dan memperlengkapi kita pekerjaan baik yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 dia katakan, di dalam dia kamu juga. Oke, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga. Saya suka ini perkataan, dia ulang balik, kamu juga. Maksudnya jangan exclude kita dari Anda. Saya mau katakan ini, Anda juga, saya juga, kita semua juga. Amin. Ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan, meterai Tuhan dan saya untuk memiliki keseluruhan janji Bapa. Amin.
Dan bukan dalam konteks firman Tuhan ini bukan hanya pemeliharaan secara fisikal, tapi pemeliharaan rohani sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5, firman Tuhan ini juga berbicara tentang pemeliharaan secara rohani, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Ini adalah kebenaran bahwa kita atau Anda dan saya sudah dipilih Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pilih kita, tidak siapapun dapat merebut kita dari kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai kesudahan sampai akhir zaman, firman Tuhan mengatakan zaman akhir. Jadi kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya tubuh, tapi jiwa dan roh juga. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera memuduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara, dia bilang, sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang saya mau tanya dengan Anda dan saya, siapakah yang memelihara kita sampai kita boleh bertahan sampai pada ujung? Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita adalah orang-orang yang bertahan, tapi karena apa yang Tuhan lakukan, yaitu memuduskan seluruh kita dalam roh kita, jiwa dan tubuh kita yang terpelihara sempurna, amin, oleh Tuhan dan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan atau Yesus Kristus Tuhan kita pada akhir zaman. Amin. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahwa penjagaan pemeliharaan Tuhan itu bila dikatakan sampai zaman akhir atau akhir zaman, yaitu dari permulaan hingga kesudahannya. Dalam Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25 dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung. Siapa yang menjaga kita? Dia. Bagi Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung, dan Ia membawa kamu dengan tidak bercela dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuasaan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang memberi pada Anda dan saya keyakinan iman, menguatkan, meneguhkan percaya kita bahwa kita sungguh-sungguh terpelihara, bukan dengan karena kebaikan dan kekuatan kita, tekad kita, kebolehan kita, tapi karena pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Dalam Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi apakah berita gembira dia? Siapa di antara kita di sini yang merasa bahwa kita mungkin pada satu hari nanti akan, soalnya kita akan begini, ditinggalkan Tuhan. Tidak sedikit juga orang mengatakan akan meninggalkan Tuhan. Atau dengan kata lain, bagi contoh seperti Petrus yang katakan sebaliknya, saya tidak akan meninggalkan. Oleh karena dia bilang, kalau orang semua ini jadi tunjuknya kawan-kawan yang lain mengulik akan menyangkal ataupun meninggalkan Tuhan, saya tidak. Saya akan setia dan setia sampai mati. Terus Tuhan Yesus bilang, Petrus, dia dulu. Saat dia berdiri kan dia, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Duduk terus. Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal 3 kali. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Dia tidak katakan, nah kan, sebelum berkokok, sesudah kau menyangkal saya, habislah kau. Tidak. Tapi Tuhan bilang, Dia katakan begini, apabila kau sudah melihat semuanya, bila kau sudah kuat balik, tolong kuatkan saudaramu yang lain. Apa maksud Tuhan sini? Tuhan Yesus sudah melihat
dari depan, masa depan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi dia bukan hanya melihat Petrus menyangkal dia, tapi dia sudah nampak Petrus akan menjadi kuat. Kan dia tahu, karena Tuhan Yesus tahu. Bukan karena Petrus. Kalau Petrus dia menyangkal dan terus dia tinggalkan Tuhan. Sebab sedikit dia akan bertindak seperti Yudas. Tapi karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu masa depan si Petrus. Dia akan dikuatkan. Dan bila kau sudah kuat, dia bilang, kau tolong kasih semangat juga kawan-kawan lain juga. Bukannya dia beritahu dia akan jatuh, tapi Tuhan mengatakan kau akan bangun balik. Bukan hanya bangun balik, tapi kau akan jadi pemimpin. Ini yang sebenarnya kalau si Petrus dengar baik-baik itu menghibur hati dia. Semua saya percaya waktu dia sadar dia menyangkal Yesus 3 kali, dia menangis. Dia sedang dia salah. Tapi dia menangis karena dia tahu Tuhan sudah menyediakan bagi dia jalan keluar. Tuhan sudah beritahu dia bahwa dia akan jadi kuat semua. Saudaraku, semuanya kemurahan Tuhan. Apa yang Yesus bayar di kayu salib untuk kalian dan saya itu bukan hanya untuk keselamatan roh atau jiwa, tapi juga tubuh kita. Tuhan mau selamatkan semua aspek dalam kalian dan saya. Dia katakan Tuhan mau pelihara, jaga kita, lindungi kita. Perio maksudnya senantiasa aktif sepanjang waktu. Malah kita berada di dalam sosok, dalam lingkungan ataupun dalam tangkapan keselamatan itu sendiri tidak akan dilepas. Mereka mengatakan kalau kamu bersama dengan saya, siapa yang boleh ambil kamu dari tangan saya? Tidak ada seorang pun. Itu luar biasa. Jadi apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini, kalau itu untuk anak saya, kuatkan hati kita. Tapi kalau untuk orang lain, Tuhan mau pakai anak saya untuk beritahu kepada orang ini, beritahu bahwa walaupun dia rasa dia sudah jauh dari Tuhan, mungkin pada waktu itu dia tahu dia sudah meninggalkan, dia pikir sudah meninggalkan Tuhan, maka dia tidak boleh pergi jauh. Mana dia boleh pergi untuk meninggalkan Tuhan? Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Beritahu dia bahwa Tuhan tetap sayang dengan dia. Bangkitkan semula iman dia. Mungkin dia punya sumbu itu sudah bukan lagi bilang pudar, tidak api sudah. Tapi kita bersama dengan kuasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, beritakan Injil saja, nyalakan balik semangat api roh, api imannya. Kalau sudah patah terkulai, kita kasih bangun lagi. Kalau Roh Kudus beri kita sebuah gulu, gunalah sebuah gulu. Kalau Tuhan Roh Kudus bagi kita seletet, kita seletet karena dia. Lebih dari itu, kita sembuhkan dia dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dengan darah Yesus dia sembuh. Yang patah itu sembuh. Haleluya. Mari kita tutup. Dalam Mazmur 121 ayat 7-8 dia katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Berbicara tentang apa yang akan berlaku di masa depan kita. Akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita dipelihara karena kasih karunia-Nya, bukan karena teriakan kita. Nah, saya mau satu peneguhan, boleh? Beri kita lihat satu peneguhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Dia katakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, dan baik-baik ini, pasti, haleluya. Siapa yang boleh yakin kita saya daripada firman Tuhan sendiri? Pasti tidak akan binasa sampai bila? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini jaminan yang biasa Tuhan berikan saya, bahwa kita sungguh-sungguh tetap terpelihara. Saya mau menghibur saudara jemaat Tuhan. Jikalau ada di antara kita, saudara kita, tetangga kita, mungkin orang yang pernah kita kenal, kita lihat meninggalkan Tuhan. Saya mau mereka mendengar firman Tuhan ini. Kirim kepada mereka, beritahu mereka. Walaupun mereka pikir mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tapi kita tidak menghakimi orang-orang, mungkin tidak tahu. Ada orang yang bilang dia sudah menjadi Kristen, tapi sebenarnya tidak pernah jadi Kristen. Saya lahir luar biasa, saya nama orang putih, saya sudah dibaptis waktu kecil lagi, tapi tidak pernah terima Yesus. Itu hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi kalau yang saya tahu ialah mereka sudah menerima Yesus. Ini janji Tuhan pada mereka. Dia katakan,
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mana Tuhan akan orang macam mana itu? Macam orang tidak pikir kerja sudah agama lain sudah. Yang saya tahu firman mengatakan dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ada orang mengatakan tidak seorang pun boleh merebut mereka dari tanganku. Ya, tidak seorang pun, tapi yang sendirinya badan boleh. Kau itu siapa? Kau juga adalah seorang pun tidak. Kau pun seorang juga kan? Jadi maksudnya kita sendiri pun tidak. Memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Siapapun itu termasuk Anda dan saya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mereka perlu dengar berita gembira ini, bahwa Tuhan tak sayang dengan mereka. Sedih kan? Ada orang yang mungkin sampai di surga, dia lihat, hai, Tuhan Yesus yang betul pula kan? Tidak boleh betul pula yang saya pikir betul. Tapi karena kesetiaan Tuhan, bukan karena kesetiaan dia masuk ke surga, tapi karena Roh Kudus tidak pernah membiarkan meninggalkan dia. Sedih. Dia bilang, kalau saya tahu, saya rajin di gereja ada itu. Sudah kadang-kadang saya balik satu yang seluruh. Kami menyampaikan message. Satu hari nanti kita berada di hadapan Bapa di surga, di pelataran. Bukan di pelataran lagi, di hadapan raja segala raja, di satu ballroom yang sangat luar biasa di surga. Kita berdiri, wah, dengan pakaian jubah kebenaran, dengan penuh kemuliaan, kita menyanyi puji Tuhan. Tiba-tiba kita perasan yang di belakang kita kenal, macam kenal. Terus yang di belakang pun dia penuh malu begini, macam tidak biasa di tempat itu. Kalau kita tengok kan, yang selama ini waktu kita tahu dia ini orang yang paling benci sama orang Kristen, menyangkal Yesus, orang yang dia punya media sosial dia itu paling hebat mengutuk orang-orang Kristen atau mengutuk kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Tapi kita bilang, kok bukan di neraka? Saya berkata kamu, kasih Tuhan luar biasa. Pada waktu ketika dalam hidup seseorang, mungkin enlightenment ini hanya berlaku satu ketika dalam hidup dia saja. Tapi ketika dia melihat Yesus, Tuhan selamat pribadi dia katakan seperti dia seorang yang disalib bersama dengan Yesus. Dia katakan, kalau kau datang sebagai raja, dia sedang tergantung di kayu salib bersama Yesus, ingatkan saya. Tuhan Yesus bilang, bila kau datang sebagai raja nanti akhir zaman, kau ingat saya. Tuhan bilang tidak, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, kasih karunia Tuhan luar biasa, kita tidak diukur. Dan inilah yang orang di luar sana perlu dengar. Bukannya keselamatan, tapi pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat memberi jaminan kepada saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi